Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Sabita dari BKPI 2B, ingin mengumpulkan tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, yang pertama itu ada definisi dan ruang lingkup psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini merupakan bagian dari bidang ilmu psikologi yang fokus mengkaji tentang penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan lebih fokus pada proses pembelajaran dengan memperhatikan kondisi psikologis peserta didik untuk memenuhi perbedaan individu dalam berbagai aspek seperti tingkat kecerdasan, perkembangan kognitif, dan pengaruh dalam proses belajar, bakat, kreativitas, motivasi, serta pengaruh dalam belajar. Nah, pengertian psikologi pendidikan secara luas ini dapat dijelaskan sebagai ilmu psikologi yang menjelaskan dan menganalisis pengalaman belajar individu, sebagaimana perkembangan mereka dalam proses pendidikan dari lahir hingga usia tua. Psikologi pendidikan berhubungan dengan efek program yang direncanakan sebagai stimulus pada proses belajar. Nah, selanjutnya ada objek material. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki, suatu unsur yang ditentukan atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Nah, terus itu ada objek formal. Objek formal adalah cara meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Terus pentingnya psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan disiplin yang mempelajari tentang pemahaman dan pengaruh faktor-faktor psikologi terhadap proses pendidikan. Pengetahuan psikologi mengenai peserta didik dalam proses pendidikan adalah kebutuhan penting bagi pendidik untuk memiliki pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses pendidikan. Nah, faktor-faktor ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, psikologi kognitif, psikologi pendidikan, psikologi sekolah, dan psikologi industri dan organisasi, psikologi klinis. Nah, manfaatnya itu ada manfaat dari psikologi pendidikan tersebut adalah manfaat psikologi pendidikan juga membantu memahami sifat siswa seperti anak yang lambat belajar dengan cepat memanfaat pembelajaran psikologi pendidikan bagi pendidik. Nah, ada manfaatnya. Yang pertama ada peka terhadap perilaku dan kebutuhan manusia untuk belajar mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Terus pengetahui gejala-gejala yang ditimbulkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya ada materi yang kedua, yaitu perilaku siswa sebagai individu. Nah, perilaku siswa ini adalah kegiatan individu yang terlibat dalam mendapatkan dan menggunakan barang serta layanan untuk memuaskan kebutuhan mereka. Sifat perilaku siswa bersifat dinamis karena dipengaruhi oleh pemikiran, perasaan, dan tindakan individu, serta faktor-faktor eksternal seperti keluarga, peran dan status dalam kelompok, serta faktor pribadi. Faktor sosial mempengaruhi belajar siswa yang berpengaruh terhadap perilaku siswa, khususnya dalam proses pembelajaran, yaitu lingkungan, keluarga, pergaulan di luar rumah, media massa, lingkungan sekolah. Nah, pengertian dinamika perilaku individu dapat diartikan sebagai tenaga yang selalu bergerak atau berkembang yang berhubungan dengan adanya interaksi dan saling ketergantungan antara lain individu dengan lingkungan, yang mencakup tenaga yang menggerakkan gerak dari dalam dan semangat. Nah, kepribadian dengan kecenderungan yang bipolar, diantaranya ada masa bayi, masa kanak-kanak awal, masa prasekolah, masa sekolah, masa remaja, masa dewasa awal, masa dewasa, masa hari tua.
Cara individu menghadangi lingkungan. Cara menciptakan lingkungan yang aman adalah dalam berbagai cara, dalam konteks seperti di rumah, sekolah, tempat kerja, atau di masyarakat. Lingkungan yang aman memberikan rasa nyaman, keamanan, dan dukungan psikologi bagi individu. Ada beberapa faktor penentu membentuk kepribadian individu, yaitu faktor keturunan, budaya, lingkungan, kondisi fisik, penerimaan sosial, dan perubahan fisik. Nah, materi ketiga ini ada perkembangan peserta didik. Perkembangan berarti pembangunan. Selain itu, kata berkembang menurut Kamus Besar yaitu luas dan melimpah, serta berkembang menjadi kepribadian, pemikiran, ilmu, pengetahuan, dan sebagai yang lebih utuh. Pengertian lain dari perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat perubahan yang tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik ataupun psikis. Nah, selanjutnya itu ada proses perkembangan peserta didik. Tadi ada beberapa tahap, yaitu tahap proses konsepsi, tahap proses kelahiran, tahap proses perkembangan individu. Bayi tersebut menjadi seorang pribadi yang khas. Terus ya ada faktor yang berasal dari dalam. Faktor ini ada 3, yaitu bakat atau pembawaan, sifat-sifat keturunan, dan dorongan dan insting. Faktor yang berasal dari luar. Nah, ini ada beberapa tahap juga, yaitu makanan, iklim, kebudayaan atau lingkungan, ekonomi, kedudukan anak dalam keluarga. Tugas fase perkembangan peserta didik: 1. Belajar berjalan dan belajar mengambil makanan. 2. Belajar mengontrol cara-cara buang air dan belajar mengetahui jenis kelamin. 3. Belajar berbicara dan pengolahan stabilitas fisik dan lain-lain. Tugas pengenalan fase anak. Nah, di fase ini anak itu banyak ada fase-fasenya, yaitu yang pertama ada belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan. 2. Belajar berteman dengan teman sebaya. 3. Pengembangan moral. Terus ada tugas-tugas pengenalan fase remaja, yaitu mampu menjalani hubungan yang lebih matang dengan sebaya dan jenis kelamin lainnya. Terus mampu melakukan peran sosial sebagai laki-laki dan wanita. 3. Memiliki kepribadian sendirian, emosional, dan orang tua dan orang dewasa lainnya. Terus selanjutnya ada tugas perkembangan fase dewasa muda, memilih pasangan hidup dan belajar bersama pasangan hidup. 2. Memulai hidup berkeluarga dan memelihara dan mendidik anak. 3. Mengelola rumah tangga dan memulai kegiatan pekerjaan dan bertanggung jawab sebagai warga masyarakat, warga negara, dan menemukan persahabatan di dalam kelompok sosial. Terus tugas-tugas perkembangan fase dewasa: memiliki tanggung jawab sosial dan kenegaraan sebagai orang dewasa dan mengembangkan memelihara standar sosial. Terus faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu faktor internal. Internal yaitu faktor yang ada di dalam diri siswa itu. Terus ada faktor psikologi, ada faktor psikologis. Faktor eksternal yaitu hal-hal yang datang atau ada di luar diri siswa peserta didik, yang meliputi lingkungan khusus, pendidikan, dan pengalaman. Macam-macam faktor eksternal yaitu faktor biologis, faktor religius, faktor kultural, faktor edukatif, dan faktor ekonomi, status sosial ekonomi. Nah, selanjutnya ini ada materi yang keempat ya. Nah, materi yang keempat ini itu hubungan antara pendidikan dan perkembangan peserta didik. Pengertian konsep pendidikan dan perkembangan pendidikan adalah suatu usaha sadar dan rencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses
pembelajaran sedemikian rupa sehingga peserta didik serta aktif mengembangkan potensi kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang perlu dilakukan bagi dirinya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terus B-nya itu ada kepribadian individu. Dalam konteks pengajar, peserta didik harus dilihat sebagai individu yang utuh, yaitu sebagai satu kesatuan hakikat makhluk hidup dan sosial, sebagai satu kesatuan jasmani dan rohani, serta sebagai ciptaan Tuhan. Terus ada perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. D. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dapat ditinjau dari berbagai pendukung meliputi pandangan psikoanalisis, pandangan psikologi individu, pandangan psikologi medan, pandangan analisis faktor. Terus ada teori-teori perkembangan. Teori-teori ini yang bersifat edukatif, teori-teori yang bersifat induktif, teori-teori yang bersifat fungsional. Perkembangan psikis yaitu ada permulaan, penanjakan, puncak masa hidup, penurunan akhir kehidupan. Nah, selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu pembelajaran dengan pendekatan proses. Nah, definisi pembelajaran. Belajar mempunyai arti yang berbeda dengan pembelajaran. Pembelajaran sebagai proses belajar dibangun oleh guru untuk mengembangkan berpikir sebagai kreatif yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan meningkatkan kemampuan dalam memperoleh ilmu. Definisi pembelajaran menurut para tokoh. Nah, yang pertama ada menurut Egen dan Kauhek dari 2001, hubungan antara stimulus dan respon dipengaruhi oleh berbeda faktor, yaitu fakta bahwa belajar terjadi bila seseorang siap menghadapinya. Terus ada menurut Kolb, belajar adalah suatu proses pengetahuan yang diciptakan melalui transformasi pengalaman. Belajar adalah bagian penting dalam hidup manusia, sama pentingnya dengan pekerjaan dan persahabatan. Definisi pembelajaran transformasi pembelajaran terjadi berdasarkan perspektif, nilai, kerangka acuan, dan cara berpikir. Pendekatan keterampilan proses. Dengan keterampilan proses menggunakan keterampilan proses untuk membentuk siswa menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep sendirinya serta mengamankan sikap dan nilai-nilai yang diperlukan dalam masyarakat. Terus yang keenam, materi keenam. Baik, yang keenam itu ada internalisasi ilmu pengetahuan taksonomi belum lama. Tahap-tahapan kognisi taksonomi belum lama, yaitu pengetahuan merupakan kemampuan seseorang dalam menghadapi dalam mengingat kembali pengetahuan yang sudah didapatkannya. Sebagai contoh dapat kita terapkan adalah siswa dapat menyebutkan kembali bangunan persegi panjang yang sudah dipelajari. 2. Pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu menurut pemahamannya. Pemahamannya sendiri yang didapatkan dari pengetahuan yang pernah didapatkan. Sebagai contoh, siswa dapat menjelaskan kembali tentang perbedaan bangunan geometri 2 dinamis dan bangunan geometri 3 dimensi menurut bahasanya sendiri. 3. Penerapan. Penerapan dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memecahkan berbagai permasalahan hidup yang dihadapi dengan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya. Sebagai contoh, siswa dapat menghitung volume dari tabung. Keempat, ada analisis. Analisis dapat didefinisikan sebagai suatu proses pemecahan atau pemisahan suatu komunikasi menjadi sebuah unsur penyesuaian sehingga ide relatif itu menjadi lebih jelas dan hubungan antara ide-ide lebih eksplisit. 5. Sintesis. Sintesis dapat didefinisikan sebagai proses pemaduan elemen dan bagian untuk membentuk suatu kesatuan. 6. Evaluasi. Evaluasi adalah penentuan nilai materi dan metode untuk tujuan tertentu. Terus ada
Bagaimana pengertian singkat taksonomi Bloom lama? Taksonomi Bloom merupakan sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi kemampuan individu mulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Nah, terus ada ranah yang mempengaruhi taksonomi Bloom lama. Terus ranah kognitif merupakan ranah psikologi siswa yang terpenting dalam perspektif psikologi kognitif. Ranah kejiwaan yang berada di dalam otak ini adalah sumber sekaligus pengendali ranah efektif dan ranah psikomotor yang juga merupakan ranah kejiwaan. 2. Ranah psikomotorik berkaitan dengan kemampuan psikomotorik, dan ranah efektif berkaitan dengan sikap dan nilai-nilai. Terus ada ranah efektif merupakan aspek yang berhubungan dengan perasaan, nada, emosi, motivasi, ketertarikan siswa yang bertindak dan berkaitan dengan aspek penerimaan dan penilaian terhadap sesuatu. Terus yang ketujuh ini materi 7 ini ada tahap-tahapan kondisi taksonomi Bloom baru. Pengertian taksonomi Bloom, teori belajar Bloom disebut taksonomi pendidikan. Taksonomi berasal dari 2 kata, yaitu taxon yang berarti mengklasifikasi berdasarkan prinsip atau aturan dasar. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan tingkat rendah. Kemampuan mengingat ditandai dengan pengambilan informasi dari memori jangka panjang. Memahami, pada tingkat ini kita mulai masuk dan belajar memahami, artinya hasil pengorganisasian informasi yang tergantung dalam kondisi seseorang yang menginginkan seluruh pengalaman ditranskondisi formasikan dalam bentuk kalimat perintah yang diterapkan dalam bidang praktis disebut kondisi. Terus ada materi yang ke-8, yaitu teori-teori dalam belajar. Konsep dan teori belajar, yaitu belajar pada manusia merupakan suatu proses psikologi yang berlangsung dalam interaksi aktif subjek dengan lingkungan dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bersifat konstan, menatap perubahan itu dapat berubah sesuatu yang baru yang segera tampak dalam pelaku nyata. B. Konsep dan belajar teori fungsionalistik, yaitu teori belajar fungsionalistik merupakan suatu pendekatan psikologi perkembangan yang menekankan pada perubahan perilaku akibat interaksi antara stimulus dan respon. Terus ada konsep dan teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif lahir karena keterbatasan dan kelemahan teori perilaku dalam menjelaskan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan belajar. Terus ada materi yang ke-9, yaitu kognisi dan metakognisi. Pengertian metakognisi yaitu istilah metakognisi pertama kali diperkenalkan oleh Johann Flavel pada tahun 1976. Nah, dia ini mendefinisikan metakognisi sebagai kesadaran peserta didik, pertimbangan, pengontrolan terhadap proses serta strategi kognisi milik dirinya. Terus peran metakognisi. Pembelajaran memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir metakognisi siswa melalui aktivitas belajar di sekolah. Terus ada materi yang ke-10, kognitif dan pendekatan kepribadian kreatif. Definisi kreativitas termasuk kata yang mudah untuk diucapkan tetapi susah untuk diartikan. Kreatif berasal dari kata tukar yang artinya membuat. Menurut KBBI, kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau daya cipta menghasilkan sesuatu. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu yang pertama ada keterbukaan, yang kedua memperoleh
kekayaan batin dari proses pembelajaran. Yang ketiga, memproduksi hasil pengalamannya. Terus menilai hasil. Yang keempat, menilai hasil karyanya. Yang kelima, pengembangan dirinya. Terus penghambat yaitu hambatan psikologis, hambatan budaya, hambatan lingkungan. Pengertian pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan terapi kognitif dan terapi perilaku. Terus ciri-ciri kepribadian kreatif dan ciri-ciri kognitif. Yang pertama, saya suka menjelajahi lingkungan sekitar, amati segala sesuatu. Yang kedua, amati segala sesuatu dan berpegang teguh. Yang ketiga, ia sangat penasaran dan suka bertanya tanpa henti. Yang keempat, mengekspresikan pikiran dan perasaan secara spontan. Yang kelima, kami menyukai petualangan, selalu mencari pengalaman baru. Yang keenam, saya suka mengeksperimen. Saya suka membongkar sesuatu dan mengubah hal yang berbeda. Yang ketujuh, aku jarang merasa bosan. Selalu ada yang bisa dilakukan. Yang kedelapan, biarkan imajinasimu menjadi liar. Terus, kemampuan berpikir lancar, merespon dengan baik dan nyaman, menyampaikan pendapat serta gagasan. Yang kedua, kemampuan berpikir luas untuk menyerahkan alternatif yang berbeda untuk memecahkan masalah. Yang tiga, kemampuan berpikir orisinal, keaslian berupa kemampuan menghasilkan gagasan dan karya yang berbeda-beda yang merupakan hasil pemikiran sendiri yang unik. Terus ada materi yang ke-11 ya, yaitu anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu karakteristik itu ya cacat mental untuk anak berkebutuhan khusus. Pada mulanya, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak cacat, baik cacat fisik maupun cacat mental. Kemudian berkembang menjadi anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Terus keterbelakangan mental. Keterbelakangan mental anak berkebutuhan khusus adalah gangguan perkembangan pervasif pada anak yang ditandai dengan adanya gangguan dan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, dan interaksi sosial. Terus faktor penyebab retardasi mental merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandai dengan adanya hambatan pada tingkat inteligensi, kemampuan bahasa, motorik, dan sosial. Terus materi yang ke-12, definisi individu khusus. Beberapa ahli menyebutkan istilah individu yang berkebutuhan khusus sering disebut sebagai anak berkebutuhan khusus karena gangguan ini dapat teridentifikasi pada sejak usia dini dan juga banyak dialami oleh anak-anak. Kategori individu khusus. Adapun klasifikasi lain yang mengelompokkan disabilitas ke dalam beberapa kategori utama. Kategori khusus anak di Indonesia. Anak berkebutuhan khusus bersifat sementara. Anak berkebutuhan khusus bersifat sementara adalah anak yang sedang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Disebutkan oleh faktor eksternal. 2. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu seperti anak yang kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, gangguan pendengaran kecerdasan, dan kognisi gangguan gerak. Nah, terus materi yang ke-13 yaitu terus yang terakhir yaitu
Pengertian pendidikan, fungsi pendidikan, evaluasi belajar, analisis, taksonomi Bloom baru. Nah, pengertian pendidikan itu yaitu pendidikan merujuk pada proses pembelajaran dan pembelajaran yang dialami individu dalam lingkungan formal atau informal. Terus fungsi pendidikan, fungsinya itu ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi penyedia pengetahuan, 2 pembentukan karakter, 3 persiapan karir, yang keempat pemberdayaan individu. Terus yang C, evaluasi belajar. Pengertian evaluasi belajar merujuk pada proses pengumpulan dan penilaian informasi tentang pencapaian siswa terhadap tujuan pendidikan. Tujuan yaitu ada evaluasi belajar bertujuan untuk mengatur pemahaman, kemajuan, dan kinerja siswa dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Terus metode evaluasi meliputi tes, tugas proyek, presentasi, dan observasi yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman tentang pencapaian siswa. Terus analisis taksonomi Bloom. Tingkat pengetahuan mencakup pemahaman dan ingatan tentang konsep, prinsip, serta generalisasi. Aplikasi mencakup kemampuan, penerapan kemampuan dan konsep yang dipelajari ke dalam situasi baru. Analisis mencakup kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memahami hubungan di antara mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.